Sayang, sejak kamu hamil, kita tidak pernah. Kasih, aku mau lihat manisku. Kamu tidur duluan. Seorang istri yang sejak kecil takut anjing, 13 bulan lalu, tiba-tiba mengadopsi pudel raksasa, dipanggilnya Manisku. Dia makan dan tidur dengannya setiap hari, dan tidak pernah tidur denganku lagi. Sayang, kamu sudah pulang. Kasih, bukankah kamu selalu ingin punya anjing? Ayo kita adopsi, bagaimana menurutmu? Bukankah kamu selalu takut anjing? Kenapa tiba-tiba ingin anjing? Rasakan, aku hamil. Nanti setelah kita menikah, memelihara anjing sebagai teman, keluarga kita jadi lebih ramai. Yang penting kamu suka. Tapi dia pergi lihat anjing. Kenapa dia berdandan? Tenang. Santai. Tenang. Kamu ngapain? Kasih. Kenapa tiba-tiba masuk? Kamu bikin Caesar kaget. Sayang. Laras harus disuapi, ayo bantu aku. Kasih, aku agak tidak enak badan sekarang. Kamu beri Laras susu formula. Ayo. Kamu duluan, Kasih. Manisku. Minum lagi biar besar. Sejak kita punya anjing ini, kepribadian Citra berubah drastis. Pelan-pelan, apa yang sebenarnya terjadi? Begitu. Jadi begitu rupanya. Kasih, hari ini ulang tahun pernikahan kita yang pertama, banyak rekan bisnis ayah semuanya ada di sini. Kamu harus bersikap baik. Baik? Citra kita, sejak kecil takut anjing, tapi setelah kita punya Caesar, dia enggak takut lagi. Aku enggak nyangka, Laras kita, juga suka pudel mainan. Iya, kan? Serius? Jadi anakku, dia juga suka anjing? Semuanya, hari ini adalah ulang tahun pernikahan pertama aku dan istriku. Aku harus mengumumkan sesuatu yang penting. Aku akan menceraikan istriku, Citra. Cerai? Mana mungkin? Ini. Apa katamu? Aku bilang, aku ingin cerai. Keterlaluan. Sayang, Aku enggak tahu. ada yang salah? Di momen penting begini? Kok kamu bisa bilang gitu? Jangan bercanda. Kamu mau habiskan hidup dengan anjing kan? Silakan. Dengan anjing? Kamu menceraikanku karena anjing? Kamu cemburu sama anjing? Laras masih menyusu, dan kamu pakai alasan itu untuk cerai? Aku nggak setuju. Aku sudah tanda tangan surat cerai. Kalau ada yang mau kamu sampaikan, bicaralah dengan pengacaraku. Bima. Kamu dan Citra sudah bertahun-tahun bersama, mana mungkin seekor anjing memisahkan kalian. Lagi pula, waktu Citra melahirkan Laras, dia hampir meninggal. Lalu dia depresi pasca persalinan. Demi tidak mengganggumu, dia tidur di kamar terpisah. Dia sudah banyak berkorban untukmu. Masa kamu menceraikannya? Iya, Bima. Itu cuma anjing. Citra mengalami depresi pasca persalinan, dan memelihara anjing bisa membuatnya rileks. Sebagai suaminya, kamu harusnya lebih pengertian, bukan bertengkar soal hal sepele. Benar. Justru karena anjing itu, aku menceraikannya. Laki-laki enggak pelihara kucing, perempuan enggak pelihara anjing, dan dia malah pelihara anjing jantan. Laki-laki tidak memelihara kucing, perempuan tidak memelihara anjing, dan dia benar-benar punya anjing jantan. Ini, Itu seharusnya jadi alasan. Bima aneh banget. Istrinya baru saja mendapatkan anjing jantan. Siapapun yang tidak tahu akan mengira istrinya dapat pria.
Bima, saat kau menikahi Citra, apa yang kau janjikan, kau bilang akan baik padanya selamanya, dan tak akan mengecewakannya. Siapa yang saat Citra ingin bakpao goreng dari utara, antre jam 4 pagi untuk membelinya? Dan siapa yang saat Citra sulit melahirkan, berlutut di luar ruang bersalin, memohon dokter menyelamatkannya? Citra bahkan belum selesai menyusui, dan kau sudah menunjukkan wujud aslimu. Apa kau manusia? Kau belum menikah? Tapi kau begitu peduli urusan Citra? Apa? Jangan bilang. Kau ingin menikahinya? Omong kosong. Aku cuma pikir Citra pantas dapat yang lebih baik. Rio, awas. Rio, kau baik-baik saja? Kau berdarah. Kenapa dia merawat Rio dan bukan suaminya? Bahkan tidak membersihkan darahnya? Ada apa? Sayang, maaf. Aku hanya tidak ingin kau membuat semuanya jadi canggung. Jika kau marah, kau boleh pukul atau teriak padaku. Tapi bagaimana kau bisa mengatakan hal-hal keji untuk memfitnah Rio? Memalukan dilihat semua orang. Ya, Bima, tak perlu ribut soal anjing dan menyebabkan semua ini. Citra, apa kau tidak lihat? Dia sekarang punya prasangka buruk terhadap semua wanita. Pertama anjing itu, lalu aku. Baik, aku pergi. Aku akan keluar negeri. Aku akan menghilang dari hadapannya. Oke. Rio, kau sudah bicara cukup. Bima, Citra mengalami depresi pasca persalinan, dan emosinya tidak stabil. Jika ada yang ingin kau katakan, bilang pada ibu secara pribadi, jangan memprovokasinya sekarang. Sayang, sejak kita menikah, aku selalu mengikuti semua keinginanmu. Mungkin karena depresi pasca persalinan, perasaanku labil. Aku mengabaikanmu dan bayi. Semua hal ini akan aku ubah. Betapa indahnya. Dan dia masih mau cerai. Ayah juga bilang, tahun ini dia berencana menyerahkan perusahaan sepenuhnya padamu. Jangan bercerai, ya? Selesai aktingmu? Kalau begitu, tanda tangani surat cerai sekarang. Bima, apa karena setelah aku melahirkan, tubuhku rusak? Kau jijik padaku? Jadi kau cari yang lebih muda. Apa karena setelah aku melahirkan, tubuhku jadi jelek, dan sekarang kamu tidak tertarik padaku, jadi kamu cari yang lebih muda, ya? Terus kenapa kalau aku memang begitu? Aku nggak percaya dia seperti itu. Rio memberitahuku beberapa hari lalu, kalau kamu bersama wanita lain. Aku bodoh sekali. Kupikir itu semua bohong. Kamu juga dapat satu, kan? Seekor anjing. Bima, jangan keterlaluan. Pertama, kau benalu, lalu kau berselingkuh, dan sekarang kau mau mengontrol apakah kakakku memelihara anjing atau tidak. Apa salahnya memelihara anjing? Anjing lebih baik daripada kau di sini. Bima, kenapa kau pukul dia? Apa Rio yang salah? Setelah kita bercerai, Kau dan anjing itu bisa lakukan apapun yang kau mau. Panggil saja kasih, aku nggak peduli. Kau sudah beri dia asimu, terus kenapa? Bima. Bukan begitu, aku flu beberapa hari lalu, jadi aku nggak bisa menyusui Laras, aku perah asinya dan nggak mau buang, jadi aku kasih ke sesar beberapa hari, apa kau sangat membenciku? Baik, aku akan menyusui. Sekarang. Citra, hentikan. Cukup, berhenti drama. Tanda tangani surat cerai sekarang. Dan kau masih bisa menjaga martabatmu. Bima, Bertahun-tahun lalu, itu keluarga kami. Keluarga Dewi yang membiayai pendidikanmu. Kami tidak hanya tidak keberatan bahwa kau yatim piatu. Tapi kami biarkan Citra menikahimu. Dan sekarang kau begini, apa kau laki-laki? Tepat, istrimu sangat baik padamu. Itu cuma anjing. Cerai karena hal kecil seperti itu. Apa itu sepadan? Tahukah kau berapa banyak orang akan mati-matian ingin berada di posisimu? Tinggalkan keluarga Dewi sekarang, dan kau akan berakhir tanpa apa-apa. Benar. Bima, jika Citra tidak berlutut di belakang ruang belajarku selama 24 jam berturut-turut, aku tidak akan pernah setuju dia menikahimu. Tapi lihat dirimu sekarang, anak perempuanku sendiri bahkan tidak bisa memelihara anjing. Tanpa izinmu. Tidak ada cara yang benar. sudah kubilang, cerai. Citra pergi tanpa apa-apa. Tidak ada tawar-menawar. Keluar. Baik, kita akan bercerai. Maka tim hukumku akan menghubungi. Yang pergi tanpa apa-apa akan jadi kamu? Orang tak tahu terima kasih. Bima, orang tua itu serius. Kamu nggak sepenuhnya benar di sini. Jika kamu nggak mengalah, kamu benar-benar akan nggak punya apa-apa. Tepat, baik. Sampai jumpa di pengadilan. Pernikahan ini
Aku akhiri untuk selamanya. Kau baik-baik saja? Bagaimana mereka bisa begini padamu? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku sudah menghubungi temanku, seorang detektif swasta. Jika itu benar, pasti akan menjadi berita besar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mereka ingin aku pergi tanpa apa-apa. Tidak mungkin. Apapun yang kau lakukan, aku di belakangmu. Jadi anak baik, Laras. Kasih, kamu sudah pulang. Caesar sudah tidak ada. Laras sudah diberi makan, dan makan malam sudah siap. Sejak kita menikah, dia jarang masak untukku. Bahkan saat aku sakit dan pengen mie buatannya, bisakah kita berhenti bertengkar? Dia suruh aku pesan makanan, tapi hari ini dia buat hidangan mewah. Untuk memenangkanku kembali. Biarkan untuk Caesar. Aku di sini cuma untuk mengemas. Bima, bisakah kau lupakan saja apa yang terjadi kemarin? Bisakah kita perbaiki ini? Sudah kubilang, anjingnya sudah pergi, bayinya sudah diberi makan, dan aku sudah masak makan malam. Aku mohon, apa lagi yang kau mau? Sudah jelas. Aku ingin kau pergi tanpa apa-apa. Laras, sayang, cepat, telepon 911, selamatkan bayi kita. Bima, kenapa kau masih cemburu sama seekor anjing? Laras sekarat, bisakah kau berhenti? Kenangan ibuku. Tidak perlu tinggal dengan ibu dan anak ini. Bima, bagaimana kau bisa setega itu? Laras sekarat, dan kau mengambil gembok umur panjangnya? Hidup atau matimu. Tidak ada hubungannya denganku. Kamu hidup atau mati? Apa hubungannya denganku? Bima, kamu bahkan tidak peduli pada putrimu sendiri. Apa kamu manusia? Aku. Panggil ambulans sekarang. Bima, saat Citra menikahimu, dia putus hubungan dengan keluarganya. Hal-hal yang dia lalui. Sekarang kamu bahkan tidak mau meluangkan untuk putrimu sendiri. Kamu benar-benar serigala berbulu domba. Aku harap aku tidak pernah menikahinya. Dia seharusnya mati di kandungan. Baik. Baik. Cerai. Aku akan menceraikanmu sekarang juga. Tapi, aku akan membuatmu pergi tanpa apa-apa. Aku akan membuatmu mengembalikan setiap sen yang dikeluarkan keluarga Dewi untukmu, setiap sen terakhir, dengan bunganya, akan kau muntahkan kembali. Baik. Kalau begitu aku akan mengajukan tuntutanku sendiri. Kamu tidak hanya akan pergi tanpa apa-apa, tapi kamu juga harus membayarku atas tekanan emosional. 10 juta dolar. Itu dia. Demi seekor anjing, dia menceraikan Citra. Tidak ada orang yang lebih bodoh darinya. Itu hanya seekor anjing, bukan perselingkuhan. Tapi aku dengar dia bersikeras cerai. Mungkinkah dia mengincar uangnya? Dia gila uang. Sepertinya dia sudah selingkuh, tinggal menunggu cerai untuk mencairkan uang, dan kabur dengan kekasihnya hidup bahagia selamanya. Berapa lama lagi kamu akan bertahan? Opini publik semuanya menentangmu. Jika ini terus berlanjut, sebelum sidang dimulai, kamu akan hancur. Katakan saja yang sebenarnya. Tidak usah buru-buru. Dalam 3 hari, aku akan berhadapan dengan Citra di pengadilan. Kamu akan menjadi pengacaraku di sana. Pada hari itu, aku akan membongkar rahasia kotornya ke seluruh dunia, sehingga dia tidak akan pernah bangkit lagi. Dalam kasus perceraian Bima Wijaya dan Citra Dewi, sidang sekarang dimulai. Penggugat dan tergugat silakan sampaikan perkara kalian. Yang mulia, karena tergugat melakukan perselingkuhan, kami mohon agar tergugat pergi tanpa apa-apa dan mengganti kerugian tekanan emosional kami. Bima, kamu brengsek. Aku tidak selingkuh. Bima, apa maksudmu, sih?
Mana mungkin Citra selingkuh? Hanya karena Citra memelihara anjing, kau pakai trik kotor untuk memaksanya menceraikanmu? Yang mulia, sejak menikah, anak saya adalah istri dan ibu yang setia, dan hidup dengan baik. Dia bahkan menyerahkan bisnis saya kepada Bima. Tapi bagaimana dengan Bima? Dia hanya orang tak tahu terima kasih. Dengan alasan anjing, dia mengajukan cerai, berniat membagi harta keluarga saya. Tertib di pengadilan. Penggugat, Bima Wijaya, Anda mengklaim bahwa memelihara anjing adalah alasan perceraian. Ini tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Tuduhan ini tidak akan bertahan. Saya punya bukti yang membuktikan Citra selingkuh dengan seekor anjing. Tidak setia pada anjing? Apa yang dia bicarakan, sih? Pecinta anjing tidur dengan anjingnya. Itu sangat wajar. Itu tidak merusak pernikahan, kan? Bima, pembela, kau dengar itu? Penasihat hukum. Dia bilang, tidak setia pada anjing. Penasihat hukum. Kau ingin dengar alasan memalukan yang kau berikan? Kau akan kalah hari ini. Dan kau akan seperti anjing liar, kehilangan segalanya. Bima, kau dan aku sudah menikah bertahun-tahun. Bahkan jika kau mengabaikan kehidupan putri kita dan memfitnahku selingkuh, aku tetap berharap kau tidak terus melakukan kesalahan yang sama. Belum terlambat untuk kembali. Bima, jika kau hentikan kasus ini sekarang, dan berlutut meminta maaf pada putri dan putraku, dan berjanji kau tidak akan ikut campur lagi dengan putriku memelihara anjing, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Begitu ya? Kau mau mengampuniku? Aku tidak peduli sedikit pun. Yang mulia, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan kesalahan serius. Tergugat harus pergi tanpa apa-apa. Penggugat Bima Wijaya, kau menggunakan anjing sebagai alasan untuk perceraian yang tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Tuduhan di atas tidak dapat dipertahankan. Penggugat Bima Wijaya, apakah kau bertekad untuk melanjutkan ini sampai akhir? Kupikir, mengingat pernikahan kita, aku akan menyelamatkan wajahmu sedikit, tapi sekarang, tidak perlu. Yang mulia, ini adalah foto yang mencurigakan Bima dengan pengacaranya diambil selama pernikahan. Aku menuduh Bima melakukan perselingkuhan selama pernikahan, dan memiliki hubungan tidak senonoh dengan wanita lain. Aku selalu tahu Bima adalah berita buruk. Dan pengacaranya terlihat seperti perusak rumah tangga. Pasangan ini mencoba menjebak keluarga Dewi, mencuri kekayaan mereka, dan kabur bersama. Tertib di ruang sidang. Tergugat kini telah memberikan foto intim penggugat dengan wanita lain. Berdasarkan bukti, pengadilan ini memutuskan penggugat adalah pihak yang bersalah. Dia menanggung tanggung jawab penuh atas kesalahan dan diperintahkan untuk pergi tanpa apa-apa. Penggugat, apakah Anda memiliki bukti tentang perselingkuhan tergugat untuk membuktikan Anda tidak bersalah? Karena penggugat tidak dapat memberikan bukti, kini pengadilan ini memutuskan. Tunggu. Yang mulia, saya memiliki banyak bukti bahwa Citra berselingkuh selama pernikahan. Dia berselingkuh dengan seekor anjing. Saya memiliki bukti yang cukup membuktikan Citra melakukan perselingkuhan. Terdakwa berselingkuh dengan seekor anjing. Bima, apa kau gila? Perselingkuhanmu sudah terbukti. Dan kau memfitnah Citra di pengadilan? Berselingkuh dengan anjing. Bima, diam. Aku tidak akan membiarkanmu memfitnah putriku. Foto-foto itu hanya perspektif paksa. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa pihak lain dan aku menjalin hubungan yang tidak pantas. Tapi, Yang Mulia, kami meminta untuk memutar bukti video. Bukti ini cukup untuk membuktikan perselingkuhan terdakwa. Kau, tertib di pengadilan. Dikabulkan. Kami meminta untuk memutar video pertama. Ini fetis macam apa? Citra benar-benar. Dengan anjing, ini. Apa dia bermesraan dengan anjing? Itu sangat aneh. Hentikan, hentikan. Ini sama sekali tidak dianggap sebagai bukti. Bima, apa kau laki-laki, menggunakan video semacam ini untuk mempermalukan Citra? Kau, hanya untuk membagi aset, tidak segan melakukan apapun. Apa kau tahu bahwa merekam secara diam-diam adalah ilegal? Melakukan ini, bagaimana putriku akan bisa menghadapi siapapun lagi? Kenapa kalian semua terburu-buru? Ini hanya video pertama. Yang mulia, saya meminta untuk memutar video kedua. Bima, kamu masih mau memutar video itu? Kamu mau aku pukul? Tertib di ruang sidang. Harap jaga ketertiban. Kenapa buru-buru? Aku hanya memutar bukti. Atau mungkin, kau menutupi sesuatu untuk adikmu? Atau, kau yang jadi anjing? Kamu yang anjing. Bima, aku bilang padamu, perekaman rahasiamu ilegal. Itu tidak bisa dijadikan bukti. Lalu bagaimana dengan perilaku adikmu di sana? Bagaimana kau menjelaskannya? Bima, hentikan omong kosongmu. Aku pikir kita tidak boleh membuka aib di depan umum.
Tapi sepertinya aku harus angkat bicara sekarang. Semua ini karena kau memaksaku. Yang mulia ini yang selama ini diminum Bima untuk meningkatkan kejantanan. Dia tidak mampu, dia hanya mengandalkan pil agar bisa menghamili adikku. Setelah adikku melahirkan, dia bahkan tidak repot-repot berpura-pura. Dengan adikku, tidak ada keintiman sama sekali, yang menyebabkan depresi pasca persalinannya. Jadi, jika ada kurangnya keintiman, semuanya masuk akal. Tapi anjing ini tidak dianggap pengkhianatan, kan? Lagi pula, dengan depresi pasca persalinan, dia butuh teman. Punya anjing sebagai teman benar-benar bisa dimengerti. Bima, kamu tidak hanya tidak peduli pada istrimu, tetapi kamu juga di depan umum memutar video ini untuk mempermalukannya. Kamu benar-benar tidak punya hati. Pria ini tidak baik, dan dia menyalahkan istrinya karena memelihara anjing. Dia tidak mengejar pria lain. Itu sudah menuruti kemauannya. Benar. Aku tidak mampu, tapi anjing itu cukup mampu. Bima, apa-apaan yang kamu bicarakan? Yang mulia merekam secara diam-diam melanggar hukum. Tangkap dia sekarang. Yang mulia penggugat ini tidak hanya melakukan perselingkuhan, tetapi juga merekam secara diam-diam video pribadi putriku, video pribadi. Tolong hukum dia dengan berat. Tangkap dia. Orang seperti dia harus dipenjara. Penggugat. Merekam secara diam-diam, kamera itu dipasang oleh Citra sendiri. Itu sama sekali bukan rekaman diam-diam. Saat dia memasang kamera itu untuk merawat anjingnya yang katanya mampu itu. Citra, dia bilang kamu yang memasangnya. Apakah itu benar? Ibu. Aku yang memasangnya, tapi bukan untuk anjing itu. Aku juga melakukannya untuk merawat putri kita dengan lebih baik. Tepat. Putriku adalah yang termanis dan paling baik. Dia tidak akan pernah berselingkuh. Bahkan jika videonya tidak direkam secara diam-diam, itu tidak berarti. Itu benar. Apa yang bisa dibuktikan oleh seekor anjing? Tangkap pria ini. Tangkap dia. Tangkap dia. Kurung dia. Lihat, apa yang dilakukan anjing itu. Sayang, tadi rasanya enak sekali. Anjing itu benar-benar bisa merokok. Cara geraknya terlalu seperti manusia. Dia bilang, dia merasa sangat enak. Apa maksudnya? Apa itu seperti yang aku pikirkan? Mungkinkah Bima berkata jujur? Citra berselingkuh. Dan itu dengan anjing itu. Citra, ada apa? Mungkinkah anjing itu benar-benar orang yang menyamar? Ibu. Tidak. Caesar hanya anjing biasa. Semua orang di sini melihatnya dengan jelas. Di dalam anjing ini benar-benar ada orang yang tersembunyi. Pihak lawan, tolong katakan yang sebenarnya. Citra, kamu dalam masalah. Katakan pada kami. Benar. Citra orang yang sangat baik, bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak bermoral? Pasti ada kesalahpahaman. Lagi pula, ini adalah privasi pribadi Citra. Tolong berhenti menekannya. Kesalahpahaman, ini adalah pengadilan. Fakta bahwa Citra berselingkuh ada di sini. Apalagi yang ingin kamu katakan? Apalagi yang bisa kamu bantah? Yang mulia, bukti yang saya berikan membuktikan bahwa terdakwa berselingkuh dengan saya bersikeras bahwa Citra pergi tanpa apa-apa. Tidak. Saya tidak berselingkuh. Dan, tidak ada orang di dalam anjing itu. Bima. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Apakah kamu harus seperti ini, di depan semua orang, mempermalukan saya dan membuat saya terlihat buruk? Tidak ada orang di dalam, lalu malam itu, suara apa yang saya dengar? Istriku baru saja selesai pemulihan pasca melahirkan. Bisakah kamu menjadwalkan ulang perjalanan dinasku ke minggu depan? Pesankan tiket pesawat untuk minggu depan. Tentu, Bapak Wijaya. Sayang, ayo minum susumu. Bukan di situ. Aku bayimu. Aku cuma mau sesuatu yang segar. Kamu nakal banget. Oke, aku akan memberikan apa yang kamu mau. Sayang, bukankah kamu seharusnya sedang dalam perjalanan dinas? Kamu baru saja selesai pemulihan pasca melahirkan. Aku ingin tinggal dan merawatmu. Ngomong-ngomong, sayang, tadi, di kamarmu, suara apa itu? Sudah larut malam, aku hampir tidur. Suara apa? Pasti aku salah dengar.
Sayang, karena kamu sudah bangun, bagaimana kalau kita? Sayang, aku masih harus menidurkan Laras, lain kali. Baiklah. Ada seseorang di kamarmu. Ada seseorang di kamarmu. Sayang, sudah larut malam, hanya aku dan Laras, tidak ada siapa-siapa. Mustahil. Aku yakin ada seseorang di ruangan ini. Anjing ini? Caesar. Ada apa dengan Caesar? Matanya. Kenapa matanya seperti mata manusia? Caesar hanya seekor anjing. Bagaimana mungkin matanya seperti manusia? Benarkah? Tapi tadi, aku pikir aku mendengarnya bicara. Bima, ini sudah tengah malam. Bisakah kamu berhenti? Kamu tahu betapa sulitnya menidurkan Laras? Baiklah, kamu tidak pernah peduli padaku. Tapi bagaimana bisa kamu bilang aku menyembunyikan seseorang di kamarku? Maaf, sayang, aku tidak sengaja membangunkan Laras. Tadi, aku benar-benar salah dengar. Bagaimana mungkin seekor anjing bisa bicara? Seperti kesurupan. Lihat, di dalam anjing itu, ada seseorang yang disembunyikan. Dan aku benar-benar percaya pada kebohonganmu. Aku benar-benar pikir aku berhalusinasi. Aku merasa sangat bersalah padamu. Aku bekerja keras, merawat Laras, untuk menebus kesalahanku padamu. Tidak kusangka. Kalau dipikir-pikir, persis seperti yang dikatakan semua orang. Di dalam anjing itu, benar-benar ada orang yang disembunyikan. Sayang, kamu pasti salah dengar. Mana mungkin anjing bisa bicara? Benar, anjing tidak bicara. Tapi apa yang disembunyikan di dalam anjing itu, hanya kamu yang tahu. Apa mungkin orang bersembunyi di dalam anjing? Itu terlalu mengerikan. Aku pernah lihat film seperti itu. Orang mesum bersembunyi di kursi pijat dan boneka beruang. Main trik. Itu cuma alasan untuk meraba. Pada akhirnya, suami jadi salah paham pada istri. Harap tertib di pengadilan. Ibu Dewi, tolong jawab dengan jujur. Di dalam anjing itu, apa yang disembunyikan? Yang mulia, Yang mulia. Masa ada orang di dalam anjing? Ini jelas Bima yang ngomong ngawur. Mereka terus melempar fitnah pada kakakku. Yang bersalah jelas dia dan wanita itu. Apa itu fitnah? Atau mintalah maka akan diberikan? Apapun yang ditanya yang mulia, jawab saja. Apa kamu tidak mau bilang? Atau hati nuranimu bersalah? Diam. Dasar perempuan. Kamu dan Bima bersekongkol. Dengan pengacara pembela. Ini pengadilan. Keluarga terdakwa, jaga bicaramu. Ibu Dewi, bukti yang diajukan penggugat sangat merugikan Anda. Jika Anda tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, maka pengadilan ini akan mengabulkan gugatan penggugat dan memerintahkan Anda pergi tanpa apa-apa. yang mulia, tolong percaya padaku. Aku tidak selingkuh, dan tidak ada orang bersembunyi di dalam anjing. Sepertinya kamu masih tidak mau menyerah. Kalau begitu jangan salahkan aku. Yang mulia, aku punya bukti baru. Citra, karena kamu bilang tidak selingkuh dengan anjing itu, lalu bagaimana kamu menjelaskan foto ini? Citra, karena kamu bilang tidak berselingkuh dengan anjing itu, lalu bagaimana kamu menjelaskan foto ini? Apa ini? Dia benar-benar foto pernikahan dengan anjing? Itu gila banget. Tidak, bukan seperti itu. Caesar juga anak berbulu kami. Ini hanya foto keluarga. Tidak ada yang salah dengan itu, kan? Semuanya, apakah ada di antara kalian yang melihat seseorang dengan gaun pengantin berfoto keluarga dengan anjing? Citra, pada titik ini, apakah kamu masih menganggap semua orang bodoh? Bima, penggugat, ini hanya foto. Hanya foto. Jangan keterlaluan. Lagi pula, bagaimana kamu bisa mencuri barang-barang kakak perempuanku? Dan mengeksposnya di depan umum? Mencuri? Di kamar pengantin pada malam pernikahan, ada foto pernikahan dengan anjing. Jika ada yang mencuri adalah Citra Dewi. Sayang. Di malam pernikahan, awasi istrimu baik-baik. Jangan tidur atau para penggila prank pernikahan bisa duluan. Sayang, lepaskan tanganmu.
Orang ini benar-benar tahan banting. Dikhianati di tempat tidurnya sendiri. Bima, pasti sudah terlalu lama. Kamu tidak ingat? Caesar hanyalah anjing biasa, tidak mungkin ada orang yang disembunyikan di dalamnya. Bima, Citra sudah melakukan banyak hal untukmu. Hanya karena satu foto. Kamu pikir dia berselingkuh dengan anjing? Apa? Kamu ingin menceraikan Citra separah itu? Apa hanya untuk bersama dengan orang luar ini? Satu foto, di kamar pengantin pada malam pernikahan. Ada foto dengan seekor anjing yang tergantung. Citra, kamu bilang tidak selingkuh, tapi siapa yang percaya? Aku tidak selingkuh. Aku benar-benar tidak. Cukup. Bima, jangan berani-berani menjelekkan Citra. Bahkan jika seekor anjing bisa merokok dan berdiri dengan kaki belakang, lalu kenapa? Kamu mendasari kecurigaanmu pada hal yang tidak jelas. Kamu pikir dia berselingkuh dengan istrimu? Kamu sepertinya lupa Caesar adalah anjing pameran. Dia bisa berdiri. Dia sepenuhnya dilatih oleh Citra sendiri. Jadi dia anjing pameran. Lalu Bima tahu itu? Kenapa dia tidak mengatakannya? Beberapa hewan memang berbakat. Aku lihat seorang blogger memamerkan kucingnya. Kucing itu bisa mengenali wortel dan menarik tisu. Menurutku, Bima hanya iri pada anjing itu. Dia menyalahkan istrinya karena tidak memberinya cukup waktu. Bima, aku tahu. Sebagai seorang istri, aku belum menjadi istri yang seharusnya, atau melakukan tugasku. Aku bersedia memberikan setengah dari asetku padamu, tapi aku tidak mengkhianatimu. Bisakah kamu berhenti membuat keributan? Bima, apa Citra belum cukup baik padamu? Jika kamu tidak bisa memberikan bukti yang membuktikan dia selingkuh, maka berlutut dan minta maaf padanya. Bukti yang diberikan oleh penggugat memang terlalu sepihak. Satu foto tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa berselingkuh, juga tidak bisa membuktikan ada orang yang disembunyikan di dalam anjing. Penggugat, tolong, apakah kamu punya bukti lain? Tentu saja aku punya bukti lain. Tentu saja saya punya bukti lain. Yang mulia, tolong lepaskan label dari barang bukti 2 dan lihat lagi. Bima, ini yang kamu pakai saat tidak bisa ereksi, pil peningkat kejantanan. Beraninya kamu membahas itu? Yang mulia, tolong perhatikan dengan saksama nama pada label ini. Citra, jika kamu tidak menemukan orang lain, kenapa kamu memberi anjing pil peningkat kejantanan? Kamu memberi anjing pil peningkat kejantanan? Aku tidak pernah menyangka Citra, yang terlihat begitu suci, bisa begitu liar di balik pintu tertutup. Diam, kalian semua. Diam. Tidak, bukan begitu. Kalian salah paham. Aku wanita tradisional, putriku telah Dididik dengan baik sejak kecil. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Wanita tradisional? Baik, kalau begitu, wanita tradisional, katakan padaku. Sejak kita menikah setahun yang lalu, kenapa kamu terus menggunakan kehamilan sebagai alasan untuk menolak keintiman denganku? Di belakangku, kamu membeli pil peningkat kejantanan untuk anjing. Kenapa kamu melakukan itu? Istriku, hanya dalam 1 bulan, membeli 2 botol Viagra, hanya pelumasnya saja harganya $10.000. Aku bertanya padamu, wanita tradisional macam apa yang memiliki kebutuhan seperti itu? 2 botol dalam sebulan? Itu gila. Citra, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan saja. Ibu. Sebenarnya, obat itu bukan untuk Caesar. Itu untuk Ibu. Saya mengakui pil-pil itu bukan untuk Caesar, itu untuk saya. Saat saya pertama kali hamil saya merasa tidak enak badan, dan saya tidak ingin Bima khawatir jadi saya diam-diam memasukkan antidepresan ke dalam botol itu. Bima, kamu tidak pantas adikku memperlakukanmu sebaik itu, dasar brengsek. Ibu Dewi, kamu benar-benar pandai bicara, kamu bisa membuat orang mati hidup kembali. Itu hanya versi terdakwa. Sekarang mari lihat rekaman pengawasan. Manisku, waktunya bekerja. Apa? Apakah itu kerja atau hal lain? Hei semuanya, buka mata kalian, jangan menikahi wanita yang punya anjing, kalau tidak, saat kamu pergi kerja kamu akan ditusuk dari belakang oleh seekor anjing. Itu tidak adil. Banyak orang punya anjing, hanya wanita ini yang mesum begitu. Tenang di persidangan. Terdakwa, mengenai banyak ketidakberesan dalam pernikahanmu, tolong berikan penjelasan yang masuk akal. Yang mulia, tolong percayalah padaku, aku bersumpah tidak selingkuh, dan tidak ada pria yang bersembunyi di dalam anjing itu. Bima, kamu, meskipun Citra memberi pil peningkat kejantanan kepada Caesar, lalu kenapa? Barang kami, meskipun diberikan kepada anjing, tidak akan pernah diberikan kepada pengecut sepertimu, keluarga terdakwa, jaga bicaramu. Yang mulia, semua rekaman pengawasan ini, selain terus-menerus mempermalukan karakter Citra, apalagi yang bisa dibuktikan, meskipun Citra memberi Caesar pil. Apakah itu berarti dia selingkuh? Caesar meminum pil itu, menjadi bersemangat, membantu Citra menjaga laras, dan berputar-putar untuk menghibur Citra. Jadi aku bertanya padamu, Bima, apa yang bisa kamu lakukan? Hah?
Yang Mulia, saya mengakui memberi Caesar pil itu salah, tapi aku tidak bermaksud begitu, dan aku bersumpah tidak pernah selingkuh. Sepertinya Ibu Wijaya tidak mau mengaku. Tapi tidak apa-apa, anjing kecil kesayanganmu, aku sudah membawanya ke ruang sidang. Apa? Kamu sudah ke kamarku? Kapan itu? Tepat sebelum persidangan. Rumah pernikahan itu adalah harta gonogini kita, jadi aku masuk, tidak masalah, kan? Yang Mulia, penuntut meminta agar anjing tersebut dijadikan barang bukti. Permohonan dikabulkan. Bima, kenapa kamu harus terus-terusan terobsesi sama Caesar? Itu cuma pudel biasa, tidak ada yang bersembunyi di dalam. Citra sudah menikah denganmu bertahun-tahun, apa dia pernah melakukan hal yang menyakitimu? Sekarang kamu mengaku ada seseorang bersembunyi di dalam anjing. Baiklah. Bahkan jika kamu bawa Caesar ke ruang sidang, apa gunanya? Suara gonggongan apa itu? Oh, ternyata kamu. Hei, kenapa kamu gugup sekali? Kamu, begitu anjing itu masuk, kebenaran akan terungkap. Kalian semua juga ingin membersihkan nama, kan? Sempurna. Semua orang ingin tahu siapa sebenarnya yang bersembunyi di dalam anjing itu. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Bima, saat anjing itu diajukan, jika kamu tidak punya bukti baru hari ini, kamu akan bayar 2 kali lipat. Benar. Kesucian Citra bukan untuk kau cemarkan. Keluarga terdakwa, harap diam. Silakan ajukan barang bukti. Yang Mulia, ini barang bukti yang ditemukan di kamar terdakwa. Seekor pudel. Silakan mulai pemeriksaan barang bukti. Tidak, kamu tidak boleh memeriksanya. Tidak bisa diperiksa. Kenapa tidak bisa diperiksa? Aku. Yang Mulia, barang bukti pada akhirnya diberikan oleh mereka. Tidak ada yang tahu apakah itu sudah dirusak di sepanjang jalan. Anjing ini saya sendiri yang pergi mengambilnya, dan tidak pernah lepas dari pandangan saya. Tidak mungkin itu dirusak. Ya, siapa tahu, orang tak tahu terima kasih ini telah memfitnah putriku. Mungkin dia sudah merencanakan ini sejak awal. Benar. Jika dia menukar Caesar sebelumnya dan menanam barang bukti di dalam untuk menjebak putriku, bukankah dia telah menghancurkan seluruh hidupnya? Pada hari pernikahan kami, Citra memberikan suite pernikahan kami kepada Caesar, dan mengambil kuncinya, menolak untuk membiarkan saya masuk. Bagaimana mungkin saya bisa merusak apapun? Jika kamu tidak memiliki kuncinya, maka bagaimana Caesar bisa keluar? Membobol pintu. Bagaimana kamu bisa membobol pintu? Itu adalah suite pernikahan yang kami berikan kepada Citra. Citra dan saya belum bercerai. Selama pernikahan, itu adalah tempat tinggal bersama kami. Dan ketika saya masuk, petugas pengadilan hadir sepanjang waktu, dan semuanya direkam. Anda bisa menyelidiki apakah itu dirusak kapan saja. Proses pengumpulan barang bukti kami legal dan sesuai aturan. Saya membawa rekamannya, Anda bisa memeriksanya kapan saja. Karena prosesnya tidak ada masalah, silakan mulai memeriksa barang bukti. Tidak. Semuanya, lihat, di punggung anjing ini, ada jahitan panjang. Maksudku, mungkinkah anjing ini benar-benar orang yang menyamar? Kamu berdarah. Apa kamu tidak apa-apa? Yang Mulia, ini bukan darahku. Ini darah pudel ini. Jahitannya tertanam di daging. Aku bilang, tidak ada cara menyembunyikan orang di dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin menyembunyikan orang. Mustahil. Yang Mulia, kami meminta pemeriksaan bukti fisik kedua. Yang Mulia, di dalam anjing ini, sama sekali tidak mungkin menyembunyikan orang. Lagi pula, Caesar juga makhluk hidup. Membuka jahitannya akan terlalu kejam, saya menolak pemeriksaan kedua. Tepat sekali. Jika tidak ada orang di dalam, bukankah membedahnya akan memisahkan kulit? Tapi, jika tidak ada yang disembunyikan, kenapa anjing ini punya jahitan yang begitu panjang di punggungnya? Benar. Yang Mulia, pasti ada seseorang di dalamnya. Saya meminta pemindaian untuk pemeriksaan kedua. Bima, apa kamu sudah selesai atau belum? Bagaimana menurutmu? Lanjutkan dengan pemeriksaan kedua. Melapor, Yang Mulia. Pemeriksaan selesai. Ini hanya anjing biasa. Di dalam, tidak ada cara menyembunyikan orang. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bima, sudahlah, menyerahlah. Citra tidak selingkuh dengan anjing. Jangan mencoba memfitnah Citra. Caesar mendapatkan luka ini karena melindungiku. Malam itu, seorang pencuri masuk ke rumah kami. Aku sangat ketakutan.
Aku meneleponmu, tapi kamu sibuk dengan pekerjaan, kamu tidak pernah mengangkatnya. Caesar, untuk melindungiku, ditusuk beberapa kali oleh penjahat itu. Citra, kenapa kamu tidak memberitahu ayah dan ibu tentang kejadian ini? Aku khawatir kalian akan khawatir. Aku takut itu akan mengganggu Bima dan merusak kariernya. Tapi aku tidak pernah menyangka Bima akan salah paham padaku dan mengira ada orang di dalam anjing. Bima, buktinya kuat. Apalagi yang kamu punya untuk dikatakan? Tidak. Tidak mungkin. Citra, kamu lebih suka menyusui anjing ini daripada merawat putrimu sendiri. Dan kamu menggendong anjing ini dari pagi sampai malam, menghabiskan lebih banyak waktu dengannya daripada dengan putrimu sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak menyembunyikan seseorang? AJ, Citra sedang menyusui Caesar karena Caesar baru saja operasi dan lemah, dokter menyarankan ASI untuk mempercepat pemulihannya. Ini menunjukkan rasa terima kasih. Aku tidak tahu apa kesalahanku. Tidak memberi makan Caesar. Apa aku harus memberimu makan? Dasar orang tak tahu terima kasih. Dibandingkan dengan kesetiaan Caesar, kamu, Bima, adalah serigala yang tidak berperasaan. Ayah dan ibu, tolong berhenti. Lagi pula, aku dan Bima sudah menikah. Kami saling memiliki perasaan. Kesalahpahaman di antara kami bisa diselesaikan. Citra adalah istri yang sangat baik. Dia begitu murah hati dan berbudi luhur. Tapi suaminya telah memfitnahnya. Sayang, kamu masih tidak percaya kalau aku tidak bersalah? tidak. Dari tadi, aku merasa ada yang aneh dengan anjing ini. Kamu pasti sudah menukarnya. Citra, aku tidak pernah menyangka kamu bisa menyiapkan semua ini sebelumnya. Bima, pada titik ini, kamu masih ingin menjebak Citra. Citra sudah bersamamu selama 5 tahun. Uang dan masa mudanya, semuanya diberikan padamu. Jika kamu tidak bisa mencintainya dengan baik, tidak apa-apa, tapi kamu setiap hari paranoid, apa kamu bahkan laki-laki? Sayang, kamu masih tidak percaya kalau aku tidak bersalah? Citra, bahkan jika kamu mengganti pezina itu dengan anjing asli sebelumnya, tapi bagaimana mungkin seekor anjing bisa berdiri dan merokok seperti manusia? Atau bahkan, seperti yang dikatakan Rio, membersihkan rumah dan mengurus anak? Bahkan jika persiapanmu sempurna, pasti akan ada celah. Yang mulia, saya memohon agar anjing ini diperiksa ulang. Yang mulia, Bima Wijaya ini dengan sengaja memfitnah putriku. Dia hanya menumpang nama baik keluarga Dewi untuk menjadi kaya. Dan sekarang dia ingin mengusir putriku. Orang seperti ini, orang tak tahu terima kasih, harus dihukum berat. Bima, kamu dan Putri Wijaya ini bersekongkol bersama dan memalsukan video untuk memfitnah putriku. Kamu akan mendapat balasan yang setimpal. Ibu, hentikan, kalian berdua. Bima, jika aku membuat Caesar melakukan trik-trik di video itu, apakah kamu akan percaya bahwa aku tidak bersalah? Ya? Berani? Ibu Dewi. Karena Anda mengklaim bahwa anjing ini adalah Caesar milik Anda, maka tolong buat dia melakukan tindakan yang sama seperti di video untuk membuktikan ketidakbersalahan Anda. Baiklah. Aku akan membuktikan ketidakbersalahanku sekarang juga. Caesar, kemari. Ayo. Kenapa anjing ini tidak bergerak? Mickey Mouse. Arbas, anak baik. Wortel, anak baik. Ya ampun, anjing ini benar-benar tahu apa itu wortel dan bahkan Mickey Mouse. Jabat tangan. Ya ampun, luar biasa. Pantasan dia bisa berdiri dan merokok. Benar. Seperti yang kalian lihat, Caesar adalah anjing pameran. Trik-trik yang tampaknya sulit, dia melakukannya dengan mudah. Itu tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Bima, ada hal-hal yang orang sepertimu, seorang menantu tinggal serumah, seorang mata duitan, tidak akan mengerti. Citra, kamu selingkuh dariku, kamu berbohong padaku. Kamu berbohong pada semua orang. Aku tidak. Kamu mau bersumpah? Baiklah. Aku memang berbohong. Dia berbohong pada kita. Berbohong pada kita. Ini dari sebulan sebelum pernikahan kita, laporan medismu. Dokter bilang, padaku kamu punya tumor. Itu bukan sesuatu yang bisa membunuhmu, tapi bisa menyebabkan halusinasi. Jadi, kamu selama ini berpikir bahwa aku selingkuh darimu karena seekor anjing? Jadi Bima punya tumor otak. Itulah kenapa Citra, menghadapi tudingan perselingkuhan dari Bima, tidak pernah mengatakan yang sebenarnya.
Sayang, aku mohon, jangan tinggalkan aku sangat takut. Bisakah kita tidak bercerai? Citra sangat menyedihkan. Dia berusaha menjaga rahasia Bima, dan malah dituduh berkhianat. Kenapa aku tidak punya istri yang baik, istri yang setia? Apa yang aku pikirkan membiarkanmu menikah ke dalam keluarga kami? Menurut hasil tes, penggugat, Bima Wijaya, memang memiliki sebuah 0,1 kali 0,3 inci tumor ganas di otaknya. Yang mulia, laporan ini palsu. Mereka menjebakku. Tertib di pengadilan. Semua berdiri. Berdasarkan bukti, pengadilan ini kini menjatuhkan vonis. Yang mulia, Citra berselingkuh. Bima, Tumor otak suamimu belum menunjukkan tanda-tanda penyebaran. Jangan khawatir. Nah, Terima kasih, dokter. Sayang, akhirnya kamu sadar. Sayang, apa kamu masih marah padaku? Itu semua hanya kesalahpahaman. Bisakah kita jangan bercerai? maafkan aku, sayang. Akulah yang salah paham padamu. Sayang, akhirnya kamu percaya padaku. Kata dokter, ini untuk menekan pertumbuhan sel tumor di otakmu. Kamu harus minum tepat waktu. Aku akan pastikan kamu melakukannya. Di mana Putri? Aku sudah mengusirnya. Kenapa kamu masih begitu khawatir padanya? Lupakan, asal kamu bahagia, aku akan lakukan apapun. Sayang, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Minum obatmu sekarang. Sayang, aku harus pergi merawat Laras. Istirahatlah. Citra? Kenapa kamu tidak mau setuju bercerai? Aku ingin tahu apa maksudmu sebenarnya. Hei, lepaskan. sayang, tolong bantu aku mengupas kulit ini. Aku ingin bersamamu sungguhan. Sekarang. Sekarang juga. Enggak? Kayaknya sikap Bima akhir-akhir ini aneh. Takut? Gigolo Bima itu, walaupun dia melihat aku di atas kamu, dia cuma akan mikir tumor otaknya kambuh dan dia berhalusinasi. Harus kuakui, sayang, aktingmu bagus sekali. Sampai aku hampir tertipu. Bima kelihatan jujur tapi dia pintar. Kalau dia tahu dia tidak punya tumor otak dan kita memberinya halusinogen, aku yakin dia akan makin sulit dikendalikan. Oh, berhenti. Sayang, kamu terus memujinya seperti itu, apa kamu nggak takut aku jadi cemburu? Dia nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Kalau bukan karena dia yang masih berguna sudah lama aku singkirkan. Betul, sepintar apapun Bima, kamu tetap lebih suka melayani aku. Bukankah lebih seru selingkuh tepat di bawah hidungnya? Oh, berhenti. Jadi sakit kepalaku yang parah disebabkan oleh Citra yang diam-diam memberiku obat. Citra, aku akan mencari tahu, kenapa kamu tidak mau menceraikanku? Apa alasan sebenarnya? Kamu suka keseruan, ya? Kalau begitu, biar aku tunjukkan sesuatu yang lebih seru. Bajingan, enyah dari ranjangku. Bima, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu lihat aku sedang video call dengan asisten Wibowo? Kamu sakit. Baiklah, kamu tidak bisa bekerja, tapi kenapa kamu menggangguku? What? Halo, Bapak Wijaya. Kasih, apa kamu berhalusinasi lagi? Mengira aku selingkuh dengan Caesar? Maaf, sayang. Sepertinya aku berhalusinasi lagi. Kasih, kamu harus minum obat tepat waktu, jangan pernah berhenti. Aku harus pergi ke kantor untuk mengurus beberapa hal. Jagalah dirimu baik-baik. Sayang, kamu akan pergi ke kantor dengan kakak. Sayang, urusan perusahaan, aku tidak bisa banyak membantu. Mungkin aku bisa menjaga Caesar untukmu? Tidak perlu. Kasih, Caesar, aku yang membesarkannya sendiri. Orang lain yang menjaganya, aku belum terbiasa.
Ini semua salahku, karena tidak berguna. Sekarang aku punya tumor otak, bahkan tidak bisa membantu perusahaan, bahkan tidak bisa melakukan apapun di rumah. Aku sangat tidak berguna. Tidak, kasih. Ibu Dewi, Bapak Santoso tidak puas dengan proposal kita. Dia bersikeras bertemu langsung dengan Anda. Kasih, aku harus pergi ke kantor. Ada apa? Kita bicara nanti saat aku pulang. Sayang, apa kamu bosan denganku? Apa kamu ingin bercerai? Tidak, kasih, kamu terlalu banyak berpikir. Baru saja minum halusinogen, bagaimana dia bisa menjadi begitu pelin-pelan? Kalau tahu, aku akan menambahkan lebih banyak dan membuatnya pingsan total. Aku tahu. Aku tidak cukup baik untukmu sekarang, hanya beban. Aku akan mencari seseorang untuk membuat janji besok sore di kantor catatan sipil, untuk kita bercerai. Ibu Dewi, Bapak Santoso penerbangan ke Westland berangkat dalam setengah jam. Jangan. Kasih, kalau begitu kenapa kamu tidak ajak dia jalan-jalan sebentar? Aku akan segera kembali. Kenapa kau menggonggong pada majikanmu? Biarkan aku merobek dirimu, yang sebenarnya di balik kulit anjing itu. Terkunci. Citra benar-benar licik. Kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa kepada kalian? Pergi, lari. Lari. Dasar anjing pameran, di sekitar lingkungan ini, kamu bahkan tidak bisa lari 10 putaran, tapi aku juga agak lelah. Bima, jadilah manusia yang baik. Bima, kenapa kau menyuruh anjing itu menarik begitu banyak paket? Anjing ini hampir pingsan. Ibu Lestari, ibu tidak mengerti. Ini anjing pameran. Ia bisa berdiri dan merokok, bahkan bisa menjaga bayi. Menarik beberapa paket itu sepele. Yah. Lihat, dia berkeringat. Benar. Tidak mungkin, kalian berhalusinasi. Anjing berbeda dengan manusia, mana mungkin mereka berkeringat? Kenapa tidak kau lihat lebih dekat? Kenapa? Ayo, ayo. Citra, karena kau tidak mengizinkanku merobek kulit ini, maka dia sebaiknya tetap memakai kulit anjing itu dengan erat. Hei semuanya, lihat anjing kita, apa yang dilakukannya di sini? Dia tidak bergerak sama sekali. Mendekatlah, biar kulihat. Oh tidak, cepat, cepat, ambilkan baskom. Sekarang juga, sekarang, isi dengan air. Letakkan di lantai, sekarang. Nah, berhasil. Lain kali, jangan biarkan dia lari terlalu banyak. Kamu bikin dia kelelahan. Tidak, tidak. Ini anjing yang dibesarkan istriku, dia anjing pameran. Cuma 10 putaran, dia sudah selesai. Hei, Bima, apa kabarmu? Satpam tidak mengizinkan aku masuk ke kompleksmu. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Soal tumor otak. Apakah kamu masih perlu aku mencari dokter lain untuk memeriksamu? Tidak perlu. Itu Citra. Dia memberiku halusinogen. Citra sangat jahat. Opini publik sekarang sangat menentang kita. Yang lebih baik bilang kamu punya tumor otak dan berhalusinasi, jadi kamu salah paham pada Citra. Yang lebih keras bilang kamu tahu betul kamu punya tumor otak. Tapi sebelum mati, kamu ingin bersenang-senang sekali. Bagaimanapun, jika kamu menceraikan Citra, maka kamu bajingan. Kita perlu mencari bukti yang kuat. Jika tidak, sidang terakhir minggu depan akan berjalan buruk bagi kita. Kita tidak butuh seminggu. Oh, ngomong-ngomong, sekarang bantu aku jadwalkan janji di rumah sakit hewan terdekat untuk operasi sterilisasi. Nama Caesar, jantan. Jadi kamu yakin tentang operasi sterilisasi? Benar? Ya, dokter. Tapi aku dengar bahwa, beberapa operasi sterilisasi anjing tidak dilakukan dengan benar, dan perlu operasi kedua. Tolong, bisakah kamu melakukannya dengan bersih? Jangan biarkan Caesarku menderita. Jangan khawatir, kami profesional. Tidak. Jika aku tidak bicara sekarang, aku benar-benar akan dikebiri seperti anjing. Aku tidak. Siapa yang bicara? Dokter, Anda salah dengar. Anjingnya hanya gugup, hanya menggonggong.
Si kecil, jangan gugup. Semua anjing jantan dikebiri. Aku tidak mau dikebiri. Aku akan membunuhmu. Ibu Lestari, apakah Anda melihat Caesar dan Bima? Kemana mereka pergi? Jadi inilah kenapa kamu memintaku untuk memesan janji temu dokter hewan. Kamu ingin mengebiri dia karena dendam? Tidak. Citra yang merencanakan semuanya. Dia memasang kunci pada jahitan anjing, karena kita tidak bisa mengungkap jati dirinya yang sebenarnya, atau tato, kita biarkan dia meninggalkan bukti sendiri. Tidak akan lama sebelum kebenaran terungkap. Pak, dia sepertinya. Sepertinya apa? Katakan padaku. Lagi pula, tidak ada pria normal yang akan menjalani operasi ini. Dia sepertinya telah membawa Caesar untuk dikebiri. Apa katamu? Karena dia sangat suka menjadi anjing, biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi anjing. Operasi sterilisasi? Hentikan. Siapa bilang kau boleh menyentuh Caesar? Enggak. Kau bukan pemilik anjing ini. Akulah pemilik anjing ini. Ini istriku. Bima, kukira kau percaya aku tidak bersalah. Kenapa kau begitu keras kepala? Caesar hanyalah seekor anjing. Kenapa kau tidak bisa melepaskannya? Sayang, dengarkan aku, hari ini aku mengajak Caesar jalan-jalan, lalu dia menaiki anjing betina lain. Jika dia melakukannya di luar, hanya kawin sembarangan, itu tidak adil bagi anjing lain. Bima, kupikir membawa Caesar untuk operasi hanya alasan. Kau ingin bertemu dengannya, kan? Sekarang kau sudah bertemu. Caesar, aku akan membawanya pergi. Bima, apa yang kau lakukan? Jarum apa ini? Apa Caesar akan baik-baik saja? Ini anestesi. Tapi dengan dosis sekuat ini, aku khawatir anjingmu akan pincang selama seminggu. Tapi tidak apa-apa. Dia akan kembali normal setelah seminggu. Itu tidak akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Sayang, aku tidak bermaksud begitu. Bisakah aku membawa Caesar sekarang? Mulai sekarang, jauhi dia. Sayang, bagaimana jika aku mengantarmu pulang? Ngomong-ngomong, di mana Rio? Dulu, bukankah dia selalu menempel padamu? Kenapa sepanjang hari ini aku sama sekali tidak melihatnya? Dia sibuk dengan urusan perusahaan. Sopirku akan segera menjemputku. Kau duluan. Baiklah. Kau biarkan saja Citra membawanya pergi? Selanjutnya, lihat saja siapa yang pincang di sekitar Citra, itulah priamu. Citra, Bima menderita tumor otak. Dia bahkan tidak bisa membantu kamu menjalankan perusahaan. Dan dia bahkan tidak bisa merawat Laras. Jadi apa gunanya mempertahankannya? Ibu, Bima dan aku sudah bersama begitu lama. Aku tidak akan meninggalkannya. Selama bertahun-tahun ini, dia hidup dari keluarga Dewi, memakai pakaian kita. Dia mata duitan, dan dia berani selingkuh dengan hubungan seperti milikmu. Kenapa kamu tidak bercerai? Ayah, Ibu, tolong jangan campur tangan. Aku dengar dari Bapak Santoso bahwa Bima tidak sesederhana yang kita kira. Tidak sederhana? Menurutku dia hanya tidak berguna. Kemarin, asisten Wibowo dari kantor Citra menelepon sakit karena kakinya sakit, tapi hari ini, dia kembali bekerja. Kurasa, orang yang bersembunyi di dalam anjing adalah asisten itu. Apakah aku salah? Orang yang bersembunyi di dalam anjing adalah asisten Wibowo. Bapak Wijaya, apakah kamu tidak datang ke sini? Tidak. Aku naik dulu. Apa pepatah lama itu? Keledai malas di penggilingan. Keluarga Dewi telah mengalami nasib paling buruk, membesarkan pria seperti itu. Tidak peduli siapa orang yang bersembunyi di dalam anjing sebenarnya, kunjungan mereka hari ini adalah sebuah sinyal. Citra, karena kamu tidak bisa menahan diri dan ingin tetap bersamanya, maka silakan nikmati hadiah yang sudah aku tinggalkan untukmu. Sayang, Bima sebenarnya menawarkan diri untuk mengantar orang tuaku pulang, jadi keluarlah dan lepaskan kostum anjing itu, biar kulihat luka-lukamu.
Karena melakukan semua ini untukku, kau sudah berkorban banyak. Jadi, bagaimana kau akan menebusnya padaku? Apa yang terburu-buru? Mereka belum pergi jauh. Ada apa? Kenapa kau lambat sekali? Ayah, Ibu, tunggu sebentar. Sepertinya aku lupa kunci mobil di kamar Citra. Kau benar-benar tidak berguna, kunci saja tidak ingat, aku benar-benar tidak tahu kenapa Citra tidak menceraikanmu, apa gunanya dirimu? Alasan Citra tidak bercerai, akan segera kau ketahui, Asianma. Sayang, buka pintunya, sepertinya aku lupa kunci di kamarmu. Kasih, tunggu sebentar, akan kuambilkan untukmu. Sayang, ada apa, sayang? Citra, kau tidak apa-apa. Citra. Apa? Kenapa tidak ada suara? Citra, Citra. Kali ini, lihat bagaimana kalian berdua kabur. Apa yang terjadi? Kenapa aku terkunci? Bagaimana mungkin? Aku bukan anjing sungguhan. Itu pelumas. Ada yang aneh dengan pelumasnya. Siapa yang mengganti pelumas dengan lem? Citra, ada apa di dalam? Jangan buat aku takut. Ibu, aku baik-baik saja. Aku hanya terpeleset dan jatuh. Aku tidak bisa membuka pintu sekarang. Kalian, langsung naik taksi pulang. Kamu yakin benar-benar baik-baik saja? Apa kamu ingin ibu menemanimu? Tidak, sungguh, tidak. Aku hanya terkilir. Beberapa hari lagi pasti sembuh. Sudah larut. Laras perlu tidur. Kalian sebaiknya pulang dulu. Baiklah, telepon kami jika ada apa-apa. Ayah, Ibu, rasanya suara Citra tidak seperti biasanya. Kedengarannya dia kesakitan, dan dia menyembunyikannya. Mungkin dia seperti dulu, takut membuat kita khawatir, dan tidak bilang meski tulangnya patah. Aku pikir, untuk amannya, kita harus mendobrak pintu. Jangan. Jangan dobrak pintunya. Aku baru mandi. Aku belum berpakaian. Kita keluarga. Apa yang perlu disembunyikan? Ini keadaan darurat. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu, nanti menyesal sudah terlambat. Dobrak. Tidak. Dasar tidak berguna. Biarkan aku yang melakukannya. Ayah, pintu ini kokoh. Bagaimana jika kau tidak bisa mendobraknya, dan kau terluka, lalu bagaimana? Ya, Ayah. Aku tidak sanggup hari ini. Kalian pulang duluan. Kau bilang kau baik-baik saja, kau kesakitan sampai berteriak. Dan kau tidak mau kami mendobraknya, lalu apa saranmu? Beginilah caranya. Aku akan telepon pengelola properti. Mereka bisa membukanya. Cepat, cepat. Ini pengelola properti, aku butuh tukang kunci. Dan ambulans juga. Kenapa di luar begitu sepi? Apakah mereka pergi? Apartemen 1 kamar tidur. Dengan 3 kunci pengaman. Kau menelepon dan bilang seseorang di sini butuh bantuan medis. Ya, itu tempatnya. Pak, cepat, tolong, cepat. Jangan masuk, aku baik-baik saja, aku benar-benar baik. Ayah, Ibu, kukira aku dengar suara laki-laki. Bagaimana jika itu perampokan rumah? Citra, jangan takut. Ibu masuk sekarang. Pak, cepat. Sip. Citra, apa kau tidak apa-apa? Keluar, kalian semua, keluar sekarang. Citra, mungkin kami harus membawamu ke rumah sakit dulu. Kami hanya khawatir padamu. Jika sesuatu terjadi, itu tidak akan baik. Dia tidak kabur lewat jendela. Pezina ini pasti masih bersembunyi di suatu tempat di dalam ruangan. Kubilang aku belum berpakaian. Dan kau tetap masuk dengan orang banyak. Lagi pula, ada terlalu banyak orang asing di sini. Aku hanya peduli padamu. Dan tadi, kedengarannya kau kesakitan. Ibu, aku baik-baik saja. Cuma keseleo pergelangan kaki. Untung dicabut tepat waktu. Bima, kau mengabaikan keberatanku dan memaksa membuka pintu bersama orang lain. Apa kau mencurigaiku berselingkuh? Mau menangkap basah aku bersamamu sepanjang hari. Dan pintu kamar selalu terbuka untukmu, bagaimana kau bisa tidak percaya padaku? Nah, Bima, kau tahu Citra baik-baik saja selama ini.
Kau sengaja membawa kami ke sini untuk menangkap basah dia, kan? Kukira kali ini kau benar-benar peduli pada Citra. Tapi tidak, kau masih sama. Apa yang keluarga Dewi pernah lakukan padamu hingga kau terus melemparkan lumpur pada anakku? Citra dan aku sudah menikah. Rumah ini adalah harta gonogini kami. Aku berhak datang dan pergi. Citra, ceraikan pria ini sekarang juga. Buat dia pergi tanpa apa-apa. Citra, aku baru saja mendengar suara pria di rumah ini. Di kamarmu. Apa kau sendirian? Sayang, kau juga melihatnya. Rumah ini sangat kecil, bagaimana mungkin ada yang bersembunyi? Semua melihatnya, Citra satu-satunya di sana. Apa yang harus dia lakukan, agar kau percaya padanya? Anakku tidak bisa melepaskan cinta bertahun-tahun itu. Dia menahan omong kosongmu dan tidak menceraikanmu. Apa hakmu untuk meragukannya? Jadi itu dia. Oh, sayang. Sepertinya aku menginjak sesuatu. Kena kau, pezina? Sayang, apa yang mungkin kamu injak? Kau terlalu memikirkannya. Benarkah? Bima, apa yang kau lakukan? Kenapa kau begitu gugup? Jangan bilang ada orang di bawah tempat tidur. Sayang, masih tidak percaya padaku? Aku baru saja terkilir pergelangan kakiku. Kakiku sangat sakit. Ayo cepat ke rumah sakit. Terburu-buru menyingkirkanku? Sayang, aku ingat dulu kau biasa menyimpan koyo pereda nyeri di laci nakas. Kenapa semuanya hilang? Mungkin jatuh ke bawah tempat tidur? Sayang, aku sudah menghabiskan koyo pereda nyeri. Ayo kita pergi ke rumah sakit dulu. Ayo cari obatnya dulu. Tidak, Citra, bagaimana? Bagaimana kau bisa berdarah sebanyak ini? Sayang, ayo cepat ke rumah sakit. Sayang, bisakah kita pergi ke rumah sakit dulu? Bukankah kau terkilir pergelangan kaki? Lalu kenapa ada darah di sana? Sayang, hanya karena aku baru melahirkan Laras, dan aku belum pulih sepenuhnya, aku baru saja jatuh lagi, itu sebabnya. Kau, Bima. Apa kau punya hati nurani? Citra melahirkan anakmu, dan itu meninggalkan efek samping padanya. Bagaimana kau masih bisa curiga padanya? Bima, untuk siapa anakku melahirkan hingga membuatnya begitu lemah? Wanita mana yang melahirkan tanpa melewati pintu neraka? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Pak, antara Anda dan istri Anda, konflik apapun yang Anda miliki, bisa dibicarakan nanti. Tapi sebagai anggota keluarga yang mendampingi, Anda harus ikut kami ke rumah sakit. Sayang, Baiklah. Aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu. Kalau begitu, kita main pelan-pelan. Sidang terakhir 3 hari lagi. Maka, aku akan, di depan semua orang, mengungkap wajah asli kalian. Bapak Wijaya, di sidang terakhir ini, apakah Anda masih ingin menceraikan istri Anda, Ibu Dewi? aku dan suamiku sudah berbaikan sepenuhnya. Semuanya, jangan khawatir. Mulai sekarang, kami akan hidup bersama dengan baik. Hari ini, Bima datang ke sini untuk mengajukan mosi untuk menolak. Benar, kan, Kasih? Benarkah? Bapak Wijaya, apakah Anda berencana mencabut gugatan cerai, jadi tidak jadi cerai? Kami. Tentu saja kami bercerai. Bima, dasar bajingan. Anak perempuanku rela bersamamu, dasar anak nakal, jangan tidak tahu terima kasih. Kalau ada yang menceraikan, itu anakku yang menceraikanmu. Siapa kau ini bicara soal cerai? Bapak Wijaya, kenapa Anda begitu bersemangat untuk bercerai? Apa karena pria idaman lain? Anda sedang dalam proses perceraian dan terang-terangan membawanya ke pengadilan. Menurut hukum negara bagian, Anda harus pergi tanpa apa-apa. Sudah kubilang. Aku pasti menang kasus ini. Aku akan membuat Citra pergi tanpa apa-apa. Bima, sikap lembutmu tempo hari hanya akting belaka. Kau menjebakku? Siapa yang menjebak siapa? Kau tahu itu lebih baik dariku. Dan dia ingin istrinya pergi tanpa apa-apa? Dasar pria tidak berperasaan. Benar sekali, bajingan.
Tertib di ruang sidang. Bima Wijaya dan Citra Dewi, sidang terakhir kasus perceraian dimulai sekarang. Semuanya, silakan duduk. Pengacara pembela Chandra. Ada apa? Pengacara Chandra adalah salah satu pengacara top di industri ini. Pengacara pembela, banyak tim terkenal untuk pembelaan, mencoba merekrutnya, tapi dia menolak. Biaya kasus mulai dari 7 digit untuk pembelaan. Sepertinya kali ini, terdakwa Citra Dewi punya rencana cadangan. Maka kita lihat saja, siapa di antara Citra dan aku, yang akan tertawa paling akhir. Sidang akhir kasus perceraian Bima Wijaya dan Citra Dewi. Sidang sekarang dimulai. Yang Mulia, berdasarkan hasil sidang sebelumnya, Bima dinyatakan sebagai pihak yang bersalah. Namun, klien saya bersedia mengabaikan tekanan emosional yang disebabkan oleh penggugat, dan bersedia melanjutkan pernikahan. Mohon, Yang Mulia, pertimbangkan bahwa untuk kedua pihak, perbedaan yang tidak dapat didamaikan belum terpenuhi, dan tolak permohonan cerai penggugat. Yang Mulia, kami percaya kasus perceraian antara Bapak Wijaya dan Ibu Dewi sudah bukan fokus kasus ini lagi. Kasus ini tentang perceraian dua individu, bagaimana bisa bukan fokus? Berdasarkan bukti yang kami kumpulkan, Ibu Dewi diduga melakukan bigami. Kami percaya Ibu Dewi harus pergi tanpa apa-apa. Dan kami meminta untuk menambahkan terdakwa, Laras Wijaya, ke dalam klaim tambahan dan mencabut hak warisnya. Bima, kamu sudah sejauh ini untuk bercerai? Apa salah Laras sehingga kamu memperlakukannya seperti ini? Bigami? Siapa yang dinikahi Citra? Menurut hukum negara bagian, ahli waris dan almarhum harus memiliki hubungan biologis. Jika tidak, mereka tidak bisa mewarisi. Apakah itu berarti Putri Citra bukan anaknya? Tertib di pengadilan. Penggugat. Menurut hukum, kecuali ahli waris telah melakukan tindakan yang secara tegas dilarang hukum, selama ada hubungan biologis, maka putrimu dapat mewarisi semua hartamu. Yang Mulia, alasan saya meminta untuk secara paksa mencabut hak waris Laras Wijaya. Tepat karena saya tidak memiliki hubungan biologis dengannya. Bima, Laras adalah darah dagingmu sendiri. Bahkan harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padanya? Alasan saya mengatakan ini. Tepat karena Laras bukan putri kandung saya. Ayah kandungnya adalah seekor anjing. Ayah kandungnya adalah seekor anjing. Keberatan. Ini adalah pembunuhan karakter klien saya dan putrinya. Penggugat, jaga bicaramu. Kamu, Pembela, Yang Mulia. klien saya tidak menghina Ibu Dewi. Putrinya memang lahir dari anjing. Seekor anjing. Tidak masuk akal. Yang Mulia, kami meminta untuk memanggil saksi ke hadapan pengadilan. Keberatan. Yang Mulia. Bagaimana mungkin seseorang lahir dari anjing? Ini benar-benar konyol. Penggugat, mengejek terdakwa, mengejek pengadilan. Penggugat, jika pada akhirnya Anda menyerahkan bukti yang tidak dapat membuktikan klaim Anda, maka pernyataan Anda sebelumnya akan dianggap penghinaan pengadilan, dan menghalangi keadilan. Pengadilan ini akan mempertanggungjawabkan Anda. Ya, Yang Mulia. Permohonan dikabulkan. Panggil saksi Nani ke hadapan pengadilan. Pembela. Citra, ini pengasuh keluargamu. Bagaimana mungkin dia bersaksi untuk Bima? Benar, Citra. Dia dipilih langsung olehmu untuk merawat Laras di rumah. Bagaimana mungkin dia berada di pihak Bima? Tertib di pengadilan. Biarkan saksi penggugat berbicara. Nama saya Nani. Saya telah bekerja sebagai pengasuh di villa keluarga Dewi selama 3 atau 4 tahun. Sejak Ibu Wijaya melahirkan, saya membantu merawat Laras. Hari ini, saya di sini untuk membantu Bapak Wijaya sebagai saksi. Kamu, pengasuh, semudah dirimu, dasar orang tak tahu terima kasih. Selama ini, Citra kami tidak pernah mengurangi gajimu 1 sen pun dari gajimu, dan sering memberimu bonus. Inikah cara kamu membalas keluarga Dewi? Tidak. Bapak Wijaya adalah pria baik. Yang berselingkuh adalah Ibu Wijaya. Yang berselingkuh adalah Ibu Dewi. Itu tidak benar. Kamu, dari semua orang, apa yang Bima berikan padamu sehingga kamu memfitnah putriku? Pembelaan saya tidak memfitnah Ibu Dewi. Yang Mulia, saya punya bukti untuk membuktikan bahwa yang berselingkuh adalah Ibu Dewi. Selain itu, Laras bukan anak Bapak Wijaya, ayahnya tidak lebih dari seekor anjing. Bolehkah saya bertanya kepada saksi, apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa Ibu Dewi berselingkuh dengan seekor anjing dan melahirkan putrinya? Karena saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa yang Anda lihat? Saya melihat anjing itu.
membuat Laras memanggilnya ayah. Sayang, jangan menangis. Katakan ayah. Anak baik, Laras, katakan ayah. Ya, saya dengar anjing itu membuat Laras memanggilnya ayah. Tidak, itu fitnah. Bima yang menyuruhmu melakukan ini. Kau membuatku tersanjung, Divo. Saksi lawan. Sejauh yang ku ketahui, kamu mulai bekerja pada usia 12 tahun. Tingkat kognitif dan pemahamanmu terbatas. Sangat normal. Mungkin suara yang kamu dengar hanyalah klienku yang sedang mengajari putrinya bicara. Lebih mungkin, Caesar adalah anjing pameran. Beberapa tindakannya yang seperti manusia di luar pemahamanmu, jadi kamu salah paham. Tidak, aku tahu apa yang kulihat. Dan aku juga tidak salah dengar. Aku yakin Ibu Wijaya curang. Karena apa? Karena ada pria di dalam anjing itu. Seorang pria. Kamu terlihat sangat cantik. Sayang, berpakaian rapi hari ini. Apa kau akan memberiku hadiah? Lara sudah tidur sekarang. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan? Pak, sepertinya Anda salah orang. Saya bukan Ibu Wijaya. Apa yang kamu lakukan? Maaf, Bu, ini kesalahpahaman. Kamu di kamarku memakai pakaianku. Apa yang kamu lakukan? Aku, Pembantu rumah tangga, harus tahu tempatku. Kamu sudah memakai gaun ini, aku tidak menginginkannya lagi. Ingat itu. Mulai sekarang, tanpa izinku, kamu tidak boleh masuk ke kamarku. ya, Kamu boleh pergi sekarang. Oh, dan hari ini cukup canggung. Jangan bicarakan di luar. ya. Aku pikir laki-laki itu adalah Bapak Wijaya. Dan kostum anjing hanyalah sedikit keganjilan suami istri. Tapi kemudian aku tahu. Bapak Wijaya sedang pergi dinas. Jadi laki-laki berkostum anjing pasti bukan Bapak Wijaya. Jadi kamu tidak melihat dengan jelas wajahnya juga. Tidak. Lalu bagaimana kamu bisa membuktikan apa yang kamu katakan itu benar? Karena aku melihat pergelangan tangan laki-laki itu ada bekas luka di atasnya. Dan Bapak Wijaya tidak punya. Aku sangat gugup saat itu, sangat takut. Baru setelah itu aku menyadari. Tinggi dan bentuk tubuh laki-laki itu sangat berbeda dengan Bapak Wijaya. Yang mulia, saksi lawan baru saja memberikan kesaksian sepihak. Lebih mungkin bahwa dia, karena keinginan pribadi, dengan sengaja memfitnah klien saya. Tidak, aku tidak. Yang mulia, silakan lihat. Ini adalah bukti yang baru kami kumpulkan. Ini adalah foto-foto saksi Nani mencuri dan memakai pakaian klien saya. Di antaranya, juga ada perhiasan dan permata senilai lebih dari 8 digit. Jadi kami curiga bahwa saksi Nani sudah lama cemburu pada klien saya, dan rela melakukan sumpah palsu hanya untuk menghancurkan kebahagiaan orang lain. Bahkan jika itu salah satu gaun bekas putri saya, nilainya 8 digit. Pantas saja kamu, seorang pengasuh, menginginkannya. Lagi pula, seumur hidupmu, kamu tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Putri saya selalu memperlakukanmu dengan baik. Dan kamu memfitnahnya seperti ini. Kamu, seorang pengasuh, berhati sangat berbisa. Itu tidak benar. Aku tidak mencuri pakaian ini. Bapak Wijaya memberikannya padaku. Tertangkap basah. Yang mulia, silakan lihat. Kami memiliki bukti tambahan. Saksi Nani tidak hanya mencuri pakaian, tetapi akun pribadinya juga menerima 2 transfer bulan lalu total $20.000, dan transfer itu berasal dari Bapak Wijaya. Jadi katakan padaku, majikan mana yang memberi karyawannya pakaian mahal? Dan uang sebanyak itu? Mungkinkah di balik pintu tertutup, dia juga memberi kasih sayang? Memberi pakaian. Mungkinkah itu pakaian wanita lain? Dan kamu bilang dia terlibat dengan anjing itu? Saya pikir bahwa Bima adalah pezina yang sebenarnya. Itu tidak benar. Aku benar-benar tidak mencuri pakaian ini. Bapak Wijaya memberikannya padaku. Dia bilang pakaian ini sudah ketinggalan mode, dan sayang membuang pakaian yang tidak dipakai istrinya, jadi dia memberikannya padaku. Lalu bagaimana dengan 2 transfer besar ini? Bagaimana kamu menjelaskannya? Dan kamu masih berani mengatakan bahwa tidak ada perselingkuhan di antara kalian? Nani, beginikah cara kerja seorang pengasuh? Saat aku melahirkan, kamu mengejar suamiku. Kamu mencuri pakaianku, dan kamu merayu suamiku. Aku tidak berkata apa-apa, aku membiarkanmu tetap bekerja di sini. Tapi aku dan putriku yang tidak bersalah. Kenapa kamu memfitnah kami?
Kamu pikir dengan menempel pada Bima berarti kamu tidak perlu khawatir, dia hanyalah menantu tinggal serumah keluarga Dewi. Jauh dari keluarga Dewi, dia bukan siapa-siapa. Antara Pak Wijaya dan aku, semuanya tidak bersalah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dan aku hanya tidak layak untuk Pak Wijaya. Pak Wijaya bukan tipe pria yang akan memiliki pikiran kotor tentang wanita manapun. Ayahku sekarat, dan aku tidak punya tempat berpaling. Aku datang ke kota ini untuk bekerja, mencuci piring di restoran cepat saji. Pak Wijaya kasihan padaku, dan memberiku pekerjaan. Dia mempekerjakanku sebagai pengasuh di vilanya. Selama bertahun-tahun, Pak Wijaya telah membayar gajiku, dan Pak Wijaya memberiku $20.000 untuk pengobatan ayahku. Lihat, semuanya. Ini tagihan rumah sakit, jelas sekali. Pak Wijaya adalah pria yang baik. Dia tidak pernah meremehkanku, tidak sekalipun, dan dia bahkan tidak mengizinkan aku membayarnya kembali. Bahkan, Bu Wijaya, kamu sudah mempersulit hidupku, dan karena hal-hal kecil, kamu memukul pembantu. Sudah kubilang dari awal, Citra adalah aktris yang hebat. Tapi kalian tidak ada yang percaya padaku. Bima, hentikan dengan berlebihanmu. Jika bukan karena Pak Wijaya membantuku, dan aku sangat membutuhkan uang, Bu Wijaya pasti sudah memecatku dari dulu. Lalu kenapa kamu mengundurkan diri? Setahu saya, ayahmu sedang bekerja di sebuah lokasi, terkena penyakit paru-paru hitam, dan berakhir di ICU. Biaya medisnya ribuan dolar per bulan. Jika kamu berhenti sekarang, apa yang terjadi padanya? Aku tidak punya pilihan. Karena aku tahu rahasia Bu Wijaya. Dia tidak bisa membiarkanku tetap tinggal. Rahasia apa? Dia ingin menyakiti Pak Wijaya. Kau memfitnahku. Hanya omong kosong. Ini rekayasa. Kau akan jatuh. Apa aku memfitnahmu? Kau tahu betul? Apa yang kau katakan pada anjing itu hari itu? Aku dengar semuanya. Hari itu aku akan pulang kampung menjenguk ayahku, dan saat hendak pergi, aku sadar lupa KTP, jadi aku kembali ke villa. Sayangku. Begitu Bima meminum obat yang kuberikan, segera ia akan kehilangan akal. Dalam sebulan, ia akan benar-benar gila. Saat itu, bagaimanapun orang menyelidiki, mereka semua akan mengira ia menderita tumor otak. Dengan begitu, tak ada yang bisa memisahkan kita. Keluarga kita bertiga, selamanya bersama. Jika aku tidak membutuhkannya sebagai tameng, kenapa aku cuma membuatnya gila? Siapa? Pembersihan rumah tanpa khawatir, bilang pada Nani dia tidak perlu masuk kerja lagi. Setelah hari itu, aku dipecat oleh Ibu Wijaya. Mungkin dia takut, aku akan menemukan rahasianya. Sejak saat itu, aku terus mengawasi perkembangan Bapak Wijaya. Aku takut Ibu Wijaya akan menyakitinya. Tapi kemudian, aku tahu bahwa Bapak Wijaya menderita tumor otak, dan dia diboikot daring. Saat itulah aku sadar bahwa rencana Ibu Wijaya berhasil. Kamu yang mencuri barang-barang dari rumah. Kamu bahkan mengincar Bima. Aku sudah muak, jadi aku memecatmu. Maksudmu dengan obat bius? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu pikir beberapa kata bisa menyeret putri dan cucu perempuanku ke dalam lumpur. Semua ini dibuat-buat antara kamu dan Bima. Semua catatan transfer adalah buktinya. Itu tidak benar. Ini adalah surat pengakuan utang. Ini bukti yang sebenarnya. Ayahku sakit parah. Bapak Wijaya memberiku uang, supaya ayahku bisa sadar kembali. Dia bilang aku tidak perlu mengembalikannya, tapi kupikir seseorang tidak seharusnya menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Jadi aku tetap menulis surat pengakuan utang. Sejauh ini semua hanya saksi Nani Brown, kesaksian sepihak. Kamu menggunakan ini untuk menuduh klienku selingkuh dengan seekor anjing? Anjing yang sama yang juga merupakan ayah kandung Laras Wijaya, dan bahkan mengatakan klienku bersekongkol dengan anjing itu untuk mencelakai Bapak Wijaya? Tidak ada bukti kuat untuk ini. Siapa bilang tidak ada bukti? Yang Mulia, saya ingin mengajukan barang bukti. Permohonan dikabulkan. Barang bukti apa? Bukankah itu yang sama seperti kemarin, pudel pertunjukan itu? Yang ini kelihatan sedikit berbeda dari yang kemarin. Sayang, bukankah kita sudah memeriksakan anjing ini kemarin? Dia baik-baik saja. Kenapa kamu membawanya lagi? Penasihat hukum lawan, bukti macam apa ini anjing? Bahkan anak SD tahu bahwa manusia dan anjing memiliki isolasi reproduksi. Siapa yang akan percaya bahwa manusia adalah anak anjing? Kamu mau bukti? Aku akan memberimu bukti sekarang.
Bukankah kamu ingin tahu bagaimana seekor anjing melahirkan anak manusia? Sekarang aku akan mengungkapkannya padamu. Kamu suka kegembiraan, ya? Kalau begitu aku akan memberimu sesuatu yang lebih menggembirakan. Aku tidak akan pulang malam ini. Aku perlu kamu menggunakan lem untuk mengamankan sesuatu yang penting. Pak, apapun yang Anda minta, akan saya lakukan. Apa kamu tidak ingin tahu bagaimana seekor anjing melahirkan bayi manusia, kan? Sekarang aku akan mengungkapkannya padamu. Yang mulia, saya mohon agar anjing ini, dan Putri Citra, Laras Wijaya, menjalani tes paternitas DNA. Apa? Keberatan. Yang mulia. Selama saya praktik, saya belum pernah melihat anjing dan manusia melakukan tes paternitas. Tepat. Bima Wijaya ini sudah gila. Kami tidak punya waktu untuk bermain-main. Anjing dan manusia memiliki isolasi reproduksi. Bagaimana mungkin itu bisa menunjukkan hubungan orang tua anak? Saya rasa pria ini, Bima, hanya mencoba mengulur waktu, dia tidak punya bukti dan hanya membuat masalah. Yang mulia, sejarah memiliki banyak kasus yang membuktikan bahwa di balik setiap peristiwa luar biasa ada rahasia yang tidak diketahui. Mohon, Yang Mulia, berikan publik hak untuk tahu. Permohonan disetujui, mulai tes. Tidak, kamu tidak bisa. Jangan lakukan itu. Kenapa tidak? Citra, apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu bilang manusia dan anjing tidak ada hubungan? Tidak. Kamu lagi? Tunggu, aku dengar suara laki-laki? Anjing ini benar-benar bisa bicara. Tunggu, apakah ada benar-benar seseorang bersembunyi di dalam? Pantas saja ini anjing pameran, dia bahkan bisa bicara bahasa manusia. Tapi suara itu terdengar akrab. Citra, bagaimana menurutmu? Bagaimana mungkin? Kamu pasti salah dengar. Ini adalah darah dari Putri Citra dan Bima, Laras Wijaya. Ini adalah darah dari pudel, Caesar. Yang mulia, hasil tes akan keluar dalam 10 menit. Bima, yang kamu inginkan hanya perceraian, kan? Baiklah, aku akan menceraikanmu. Tapi berhentilah menggali. Demi Laras, aku akan memberikan segalanya padamu. Aku mohon padamu, berhenti. Hasil tes belum keluar. Kenapa terburu-buru? Apapun yang terjadi, Laras akan menjadi bahan gosip. Aku Ibu Laras. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Jika kamu ibu yang baik, kamu tidak akan melakukan hal-hal yang memalukan itu. Bima, beraninya kamu bicara tentang putriku seperti itu? Dia sudah mengampunimu demi Laras, tapi aku tidak. Saat hasil tes keluar, jika kamu memfitnah putriku, aku akan membunuhmu. Citra, kenapa kamu memohon padanya? Seorang pria dan seekor anjing tidak bisa punya bayi. Saat hasil tes keluar, buat Bima berkemas dan pergi dari keluarga Dewi. Ayah dan ibu, tolong berhenti. Citra, jangan bodoh. Sikap kamu yang selalu menyerah hanya akan membuat Bima memanfaatkanmu. Siapa yang jahat? Kita akan segera tahu. Yang mulia, Nona Laras Wijaya dan Caesar si pudel laporan tes DNA keluar. Berdasarkan tes, Nona Laras Wijaya dan Caesar si pudel tingkat kemiripan DNA adalah Nona Laras Wijaya dan pudel Caesar tingkat kemiripan DNA adalah 99,99% dan paternitas ditetapkan oleh seekor anjing. Seekor anjing dan manusia benar-benar bisa memiliki anak. Citra adalah aktris yang luar biasa dan hampir menipu kita semua. Citra, ini apa yang terjadi? Bisakah kamu benar-benar bersama anjing ini? Tidak. Citra, kamu biasanya sangat baik, bagaimana bisa memilih anjing ini? Dan kamu melahirkan anak haram. Aku tidak tahu. Yang mulia, karena tes paternitas hasilnya sudah keluar, dapatkah itu membuktikan bahwa antara Laras Wijaya dan aku tidak ada hubungan paternitas? Saya menyatakan gugatan penggugat untuk mencabut hak waris putri terdakwa dikabulkan. Terdakwa, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Tidak. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ini tidak mungkin. Laporan paternitas ini pasti palsu. Bima sengaja menjebakku. Citra, tes paternitas baru saja dilakukan di depan semua orang. Apakah kamu mempertanyakan integritas peradilan? Pengacara Chandra, cepat cari cara untuk membantahnya. Tes paternitas dilakukan oleh profesional, tidak ada ruang untuk perdebatan. Ibu Dewi, sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Citra, bersiaplah untuk balas dendamku. Citra, kamu terus mengatakan kamu tidak tahu?
Baiklah, biarkan aku memberitahu semua orang bagaimana kamu sebenarnya hamil oleh seekor anjing. Apa-apaan ini? Jangan. Bima, aku mohon padamu. Jangan. Rio, Lihat, di tangannya, bekas luka itu benar-benar ada. Pengasuh itu benar. Rio, bukankah dia saudara kandung Citra? Bagaimana bisa mereka? Ini sangat kacau. Rio dan Citra, mereka sudah punya anak. Dan dia menikahi Bima. Mereka tidak menjadikan Bima kambing hitam, kan? Citra, alasan kamu menolak untuk menceraikanku adalah karena kamu ingin aku menjadi penutup untukmu dan saudaramu? Dasar keturunan jahat. Mempermalukan keluarga. Baik, kamu selingkuh darinya. Tapi kamu juga menyakitinya. Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada Bima? Pada titik ini, aku akan memberitahumu kebenarannya. Rio adalah cinta sejatiku. Paling buruk, aku akan menceraikan Bima, membagi harta dengannya, dan menikahi Rio. Dengan begitu, Laras kita akan punya ayah kandungnya. Keluarga Dewi kita akan tetap menjadi keluarga besar yang bahagia. Menikah? Bagaimana bisa kamu menikah dengannya? Dia adalah saudara kandungmu. Apa kamu gila? Dia bukan saudara kandungku. Saat aku berumur 5 tahun, aku melihat dengan mataku sendiri bahwa kamu membawanya ke keluarga kita sebagai anak angkat. Aku selalu paling mencintai Rio. Tapi kalian berdua selalu berusaha memisahkan kami. Dan bahkan mengirimnya ke luar negeri. Aku tidak punya pilihan. Itulah kenapa aku harus melakukan ini. Ayah, ibu, kami sudah punya seorang anak. Kami benar-benar saling mencintai. Tolong biarkan kami bersama. Dasar keturunan jahat. Jadi kamu membuat Bima menjadi kambing hitam untuk cinta sejatimu? Meskipun aku memang melihat orang lain, lalu kenapa? Apakah Bima begitu polos? Kamu pikir aku tidak setia? Selama bertahun-tahun, untuk keluarga ini, aku memberikan segalanya. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Tidak pernah mengkhianati keluarga ini. Yang selingkuh adalah kamu. Bima, berapa lama lagi kamu akan terus berpura-pura? Jika kamu tidak mencari orang lain, lalu apa ini semua ini? Yang mulia, aku sudah mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Bima dan pengacaranya memiliki hubungan yang tidak pantas. Silakan tunjukkan buktinya. Bima, tidak menyangka, kan? Aku menyewa detektif swasta untuk mengikutimu selama sebulan. Ini adalah bukti nyata perselingkuhanmu. Ayah, ibu, jangan khawatir. Saat dia menceraikan Citra, dia tidak akan mendapat sepeser pun. Pantasan Bima selalu menggoda pengacaranya. Jadi, mereka sudah punya hubungan. Bima, kamu tidak lebih baik. Kamu hanya ingin cerai untuk ambil uang keluarga Dewi, lalu menghabiskannya dengan perempuan itu. Aku bilang, jangan pernah bermimpi. Sekarang kita punya bukti ini, kamu tidak akan mendapat sepeser pun dari keluarga Dewi. Hanya beberapa foto. Aku dan pengacaraku di tempat umum, untuk urusan pekerjaan, berdiri agak dekat, apa masalahnya? Jika aku melihatmu beberapa kali, menyentuh tanganmu, apakah itu berarti aku suka padamu? Kamu hanya memutar balik kata-kata. Kamu bisa sebodoh yang kamu mau, itu tidak akan membantu. Kamu dan perusak rumah tangga itu tidak akan mengambil sepeser pun dari keluarga kami. Masih tersenyum? Apakah kamu tidak punya rasa malu sama sekali? Ibu Dewi, Anda menyewa detektif swasta dan menyelidiki begitu lama, dan yang Anda dapatkan hanya beberapa foto? Sebenarnya, kami bisa lebih dekat lagi. Seperti pelukan. Mau lihat? Perusak rumah tangga, dan sombong sekali. Yang mulia, mereka sudah keterlaluan. Yang mulia, menurut hukum negara bagian, dalam pernikahan, jika salah satu pihak menjalin hubungan emosional atau seksual dengan orang lain, itu melanggar janji pernikahan, dan mereka adalah pihak yang bersalah. Mohon, Yang Mulia, tolak permintaan penggugat agar klien saya pergi tanpa apa-apa. Putri, sebagai pengacara, kamu sengaja melanggar hukum. Tidak tahukah kamu, Bima hanyalah mata duitan yang keluarga kami topang. Jauh dari keluarga Dewi, dia bukan apa-apa. Kamu orang jahat, masih punya muka jadi pengacara. Tunggu saja, kamu akan hancur. Tertib di ruang sidang. Keluarga terdakwa, tolong kendalikan emosi. Bima bisa dengan siapa saja, siapapun. Tapi aku, itu mustahil. Yang Mulia, ini bukti emansipasi untuk Pak Wijaya dan saya. Dan tes DNA menunjukkan kami bersaudara kandung. Kami saudara, saudara, saudara kandung. Saudara kandung. Mereka saudara kandung. Kamu terus mengklaim aku perusak rumah tangga, tapi aku dan kakakku sudah 6 tahun tidak bertemu. Memegang lengannya bukanlah ilegal, kan? Mustahil, ada detektif yang menyelidikimu. Kamu sudah tinggal di luar negeri bertahun-tahun, sementara Bima hanyalah pria baik dari kota kecil. Kamu tidak mungkin saudara kandungnya. Orang tua kami bercerai saat kami masih sangat kecil. Kakakku merawat ayah kami yang terbaring sakit.
Sementara ibuku dan aku pergi ke luar negeri. Kami baru saja berhubungan lagi. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Citra, sayang sekali aku harus mengecewakanmu. Tidak semua orang seperti kamu, yang menginjak-injak perasaan orang lain. Apa yang dikatakan penggugat itu benar. Bapak Wijaya dan pengacara Wijaya memang saudara kandung. Bagaimana bisa seperti ini? Itu tidak mungkin. Bima pasti berbohong. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Buktinya ada di depan kalian, kalian memilih untuk berpaling, untuk membodohi diri sendiri. Bahkan jika kamu tidak mempekerjakan pengacaramu, aku tetap bersedia menceraikanmu. Harta akan dibagi 50-50. Mulai sekarang, kita berpisah. Siapa yang mau berbagi harta denganmu? Bima, kamu hanyalah suami yang baik di keluarga kami. Semua yang kamu miliki kamu berutang pada keluarga Dewi. Apa kamu benar-benar pikir kamu pantas semua kekayaan keluarga kita? Kamu ingin aku pergi tanpa apa-apa? Benar. Aku ingin kamu pergi tanpa apa-apa. Ibu Dewi, menurut hukum negara bagian, perselingkuhan dalam pernikahan berarti pergi tanpa apa-apa. Selain itu, klien saya juga akan menuntut Anda karena mencoba menyakitinya. Ini adalah dari luar negeri yang bergengsi CT scan otak. Hasilnya menunjukkan bahwa otak Bapak Wijaya tidak memiliki tumor, melainkan penumpukan toksin jangka panjang yang menyebabkan kalsifikasi. Dan racun-racun ini diberikan oleh Ibu Dewi setelah dia memecat Ibu Nani, dengan menyelipkannya ke dalam makanan Bapak Wijaya. Tidak, aku tidak melakukan itu. Ini semua tuduhan palsu Bima. Ibu, ayah, Telah diautentikasi. Materi yang diajukan oleh penggugat telah diverifikasi. Dasar keturunan jahat, membawa aib bagi keluarga, perselingkuhan saja sudah buruk, tapi kamu juga menyakitinya. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Pengkhianatan dan penyakitan, tidakkah kamu malu pada kami, atau pada Bima? Tahan Citra Dewi dan Rio Dewi ke dalam tahanan, dan selidiki kejahatan mereka. Pengacara Chandra, Anda ahli terkemuka di negara ini dalam masalah ini. Tolong bantu kami. Buktinya sudah meyakinkan, Anda dan Ibu Dewi mencoba meracuni seseorang. Ini bukan lagi kasus perceraian sederhana, telah meningkat menjadi masalah pidana, tidak bisa diselesaikan dengan omongan manis. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Rio, apa yang harus kita lakukan? Rio, aku tidak mau masuk. Sayang, aku tahu aku salah, demi tahun-tahun cinta kita, maafkan aku, oke? Bima, kali ini, kita benar-benar telah kelewatan, tolong bermurah hati, lepaskan kami kali ini saja. Kamu tidak menyesalinya, kamu hanya takut masuk penjara. Sayang, aku sungguh tahu aku salah. Aku yakin kamu masih mencintaiku, kan? Aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Aku bersumpah, aku akan menjadi istri yang baik. Aku maafkan kamu, jadi kamu bisa melakukan hal yang lebih seru di depan mataku. Apa ini belum cukup seru? Bima, dua anakku memang bodoh. Tapi lihat dirimu, kamu baik-baik saja sekarang, kan? Bahkan jika terjadi sesuatu yang besar, itu tetaplah hanya sebuah percobaan. Menurut pendapatku, kamu dan Citra harus sama-sama mengalah sedikit. Juga, aku akan memberimu 10% saham perusahaan. Dengan begitu setelah perceraian, kamu akan memiliki keamanan finansial. Bagaimana? Benar, Bima. Tanpa keluarga Dewi, kamu tidak akan sukses. Mari kita sama-sama berkompromi, dan berpisah secara damai. Kamu terlalu banyak berpikir, keluarga Dewi memiliki apa yang dimiliki hari ini karena diriku, tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Kamu selalu ada di luar sana, memanggilku orang jahat, bilang aku numpang nama keluarga Dewi untuk sampai di posisiku sekarang. Tapi sebenarnya, justru sebaliknya, tanpa aku, keluarga Dewi sudah bangkrut dari dulu. Saat aku bertemu Citra, keluarga Dewi berutang 50 juta dolar. Aku menggunakan semua sumber dayaku untuk membantu keluarga Dewi melewati krisis keuangan. Dan aku bekerja keras untuk membuat keluarga Dewi mencapai apa yang mereka miliki sekarang. Dan kamu, pernahkah kamu menunjukkan rasa hormat padaku? Kamu selalu mengeluh bahwa aku berasal dari latar belakang sederhana dan tidak cukup baik untuk Citra. Sekarang aku pikir-pikir, itu lucu. Itu tidak benar, Bima. Cukup. Hentikan. Kau dan aku sudah tidak ada hubungan lagi, aku mengambil kembali semua milikku, keluarga Dewi. Hanya cangkang kosong. Bapak Dewi, semua mitra kita dalam semalam menarik semua dana mereka. Perusahaan bangkrut. Apa? Sudah berakhir. Sepenuhnya berakhir. Bapak Dewi, Ayah, Bapak Dewi. sayang. Aku tahu aku salah, sungguh. Bima. Tolong, aku mohon padamu. Aku tahu aku juga salah. Aku benar-benar tidak ingin masuk penjara. Sekarang kamu sadar salah, air mata buaya. Yang mulia, silakan lanjutkan dengan vonis. Pengadilan sekarang akan melanjutkan ke vonis. Semua berdiri. Dalam perkara penggugat Bima Wijaya melawan tergugat Citra Dewi, fakta perzinahan, bigami, dan percobaan pembunuhan dalam kasus pidana ini telah terbukti. Pengadilan ini mengabulkan tuntutan penggugat dan menjatuhkan hukuman kepada Citra Dewi 5 tahun penjara. Rio Dewi dihukum 3 tahun.
Semua aset tergugat diberikan kepada penggugat. Sidang ditutup. Tidak. Bima, sayang. Saya banding. Saya menggugat Bima. Ibu, Bapak Dewi, bangun. Sayang, kamu kembali. sayang, bukankah kamu selalu ingin memiliki anjing? Ayo kita adopsi, bagaimana menurutmu? Bukankah kamu selalu takut anjing sejak kecil? Kenapa tiba-tiba ingin punya anjing? Ini, rasakan. Aku hamil. Nanti, setelah kita menikah, dengan anjing sebagai teman, keluarga kita akan sangat ramai. Asalkan kamu bahagia. Aku dulu benar-benar mencintaimu. Hidup ini singkat, hanya beberapa dekade. Kenapa harus memaksakan menggunakan nama cinta untuk saling berbohong? Selamat datang kembali, Bapak Wijaya, ke Kerajaan Bisnis.